bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegarkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Jemaat seKelasis Klaten Barat, selamat berjumpa kembali dalam channel di Klaten Barat. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara semua, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, beri kami kebijaksanaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih kami kepadamu Tuhan. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 16 sampai 18 demikian. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan dan menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian
supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan ini tentu sudah sering kita dengar, dan renungan ini mengajak kita untuk memperhatikan bahwa segala sesuatu akan dinyatakan oleh Tuhan. Tapi ada satu ayat yang cukup menarik untuk kita perhatikan, ayat 18 demikian. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini masalahnya adalah sepertinya kok malah nggak Kristiani ya bacaan ini ya. Karena bukankah kita selalu diajarkan kalau ada orang yang tidak memiliki, harusnya kita memberi. Dan kalau ada orang yang memiliki, harusnya ya tidak diberi ya, karena supaya ada keadilan ya. Ini sesuatu yang penting untuk kita pikirkan. Bagaimana firman ini? Mengapa kok justru orang yang mempunyai ditambah? Mengapa orang yang tidak memiliki kok diambil? Bukan hanya diambil saja, tetapi juga apa yang dianggap ada padanya. Tentu ini cukup meresahkan bagi tradisi beragama kita. Ini di Prambanan ada sepeda motor, nggak apa-apa ya, sama mendengarkan namanya di tepi jalan ya, nggak apa-apa ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke laptop ya. Kita merenungkan piye ini saja nih. Sebenarnya bagaimana ini kita renungkan. Nah, tentu bacaan ini tidak bisa berhenti sendiri atau berdiri sendiri. Kita harus memperhatikan dua perikop yang melingkupinya. Perikop sebelumnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur, dan perikop selanjutnya itu Yesus dan sanak saudaranya. Jika kita perhatikan bagian ini, ada hal yang menjadi menarik kalau kita baca pada Lukas 8 ayat 15, kemudian Lukas 8 ayat 21. Coba kita perhatikan. Lukas 8 ayat 15 di atas dari bacaan kita demikian. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati dan tidak mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kemudian ayat yang ke-21, 8:21 dikatakan, tetapi ia menjawab, Tuhan Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Jadi ini menarik kalau kita baca di sini. Jadi hubungan tentang apa itu ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, ini ada hubungannya dengan masalah firman Tuhan ya. Jadi kalau demikian kita dapat menarik sebuah pemahaman seperti ini. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar dalam hubungannya dengan firman Tuhan. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, setiap orang yang mempunyai firman Tuhan di dalam dirinya, kepadanya akan diberi. Kurang lebih seperti itu kalau kita hubungkan dengan bacaan sebelum dan sesudahnya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai firman Tuhan, daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Jadi konteks Lukas 8 ayat 18 ini dalam hubungannya dengan firman Tuhan. Tapi bukankah begitu ya saudara-saudara yang kasih Tuhan ya? Kalau kita perhatikan fenomena di sekitar kita, saya rasa firman ini benar ya, tepat ya. Jadi kita bisa melihat
ada beberapa dari saudara kita atau mungkin kenalan kita yang tidak berhasil di dalam hidupnya karena dia kalau kita perhatikan ngeyel gitu, banggel ya. Pada waktu sekolah dia tidak mendengarkan apa yang didengarkan gurunya ya toh umpamanya, sehingga dia tidak banyak mempunyai ilmu yang cukup. Akhirnya penyelesaian masalah di dalam persoalan kehidupannya juga jadi masalah yang besar ya. Atau maaf ini banyak gangguan ya, nggak apa-apa ya. Atau kalau kita perhatikan orang yang ngeyel dikandani bapak ibune ya toh, disuruh bekerja dengan tekun, disuruh menyelesaikan banyak tugasnya, tapi dia tidak membiasakan diri menyelesaikan tugasnya dengan baik. Akhirnya apa? Ketika dia bekerja, dia pun tidak mau mendengar orang lain. Akhirnya ya karirnya tidak berkembang, bahkan dipecat, menjadi masalah bagi orang lain. Bukan hanya dipecat, lepas dari pekerjaannya, akhirnya dia kehilangan masa depan. Bahkan mungkin karena dia tidak bekerja, mungkin tidak ada yang mau menikah dengan dia umpamanya. Atau mungkin juga orang mengeraskan hatinya, akhirnya kehidupannya menjadi lebih buruk lagi, terpuruk lagi. Jadi apa yang ada pada dirinya bukan hanya diambil, tapi termasuk hal-hal yang lain. Tapi sebaliknya orang yang mau mendengar, orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang mengerjakan cinta kasih dalam kehidupannya, ya pasti akan ditambahkan. Dia akan memiliki banyak teman, dia akan memiliki banyak orang yang percaya pada dia, karena dia orang yang jujur umpamanya, orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh, orang mempercayakan pada dia banyak hal. Akhirnya kehidupannya pun akan ditambahkan lebih banyak lagi. Bahkan temannya lebih banyak, berkatnya lebih banyak, kepercayaan diberikan lebih banyak, karyanya mungkin juga lebih banyak. Jadi menurut saya bacaan ini tepat untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah dari sini mari bersama-sama kita belajar supaya saudara dan saya lebih banyak mendengar firman Tuhan ya. Siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih bijaksana daripada Tuhan? Kalau kita mendengar yang paling bijaksana di seluruh alam semesta ini, maka yang akan diberikan kepada kita pun melebihi dari apa yang bisa kita bayangkan. Nah, sekarang masih satu masalah, saudara. Firman apa yang akan kita dengar? Bapak Ibu membaca dalam tradisi kita ya firman yang di dalam Alkitab. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan dalam Alkitab tanpa kebijaksanaan dari Tuhan, ya banyak orang yang membaca Alkitab tanpa kebijaksanaan dari Tuhan, bahkan dalam rangka menyerang kekristenan atau menyerang firman Tuhan. Contohnya dalam pengalaman kita, Alkitab banyak sekali dibaca dengan cara yang tidak tepat. Salah satu pengantar dari institusi negara kita ya tahun-tahun 60-an 70-an memetik salah satu ayat di dalam Alkitab kita dan menggunakannya untuk menyerang gereja, menyerang kekristenan. Atau dahulu sekali, zamannya Galileo Galilei umpamanya, orang membaca Alkitab kemudian dia justru membunuh ilmu pengetahuan. Nah, ini firman Tuhan yang bagaimana yang harus kita dengar? Kita tetap menyisakan satu pertanyaan semacam itu. Kita tidak bisa hanya langsung membaca kemudian mendengar dan melakukan apa yang kita baca. Kita tetap membutuhkan penyertaan Roh Kudus. Jadi selain Alkitab yang kita baca, kita juga harus mau mendengar firman Tuhan yang ada di dalam hati nurani kita, yang membimbing kita mengetahui tentang kehendak Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk mau terbuka terhadap firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan baik yang tertulis maupun yang juga ada di dalam hati kita masing-masing. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat belajar mendengar Tuhan di dalam lagu kehidupan kita sehari-hari, dan nikmatilah berkat-berkat yang akan mengikuti kehidupan kita selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Salam untuk seluruh jemaat di GKJ Sekladen Barat. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, bantu kami untuk mendengar firman-Mu. Sertai kami dan beri kami curahan Roh Kudus-Mu. Kami sungguh mohon bimbingan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih kami kepadamu. Amin.